Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya tadi kita garis bawahi dulu bahwa ada persoalan besar yang hari ini menjadi problem utamanya, yakni kalau mengacu kepada firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia menjadi orang zalim. Artinya ketika sistem hukumnya tidak mengacu kepada Islam, mau orangnya seperti apapun, mau melakukan upaya seperti bagaimanapun, maka Allah katakan dalam ayat tadi, niscaya tetap akan menyebar luas kezaliman. Sehingga kalau ditanya PR-nya kita mulai dari mana, kita mulai dari situ. Problem besarnya adalah karena sistem hukum yang diberlakukan tidak menggunakan Islam, termasuk dalam sistem bentuk negara, tidak menggunakan syariat Islam. Sehingga yang harus kita selesaikan berarti dari sini. Mau membenahi orangnya, pendidikannya, apapun itu, selama sistem hukum termasuk bentuk negaranya itu tidak dilakukan perubahan, maka sejatinya sebetulnya sedang tidak melakukan perubahan apa-apa. Kemudian yang kedua, operasionalnya bagaimana? Cara menegakkan sistem bentuk negara yang diatur oleh Islam ini operasionalnya bagaimana? Kita lihat dalam fikih siasah ada satu term yang disebut dengan baiat in iqad, yang dicontohkan oleh Nabi dan beliau adalah yang pertama, ya. Jadi operasionalnya juga sudah ditentukan oleh Islam untuk mengangkat kepala negara itu dengan menggunakan sistem baiat in iqad. Maka pertanyaan ketiga, operasionalnya bagaimana juga ini? Apa yang dimaksud dengan baiat in iqad itu? Itu adalah sebuah proses ketika masyarakat hanya menyerahkan kepemimpinan itu kepada seseorang yang akan memberlakukan syariat Islam, sehingga nanti dari satu orang kepala negara itu dia akan operasional detailnya itu akan mengatur segala sesuatunya ke bawah, ya, termasuk struktur negara dan lain-lain. Nah, dalam hal ini yang keempat, poin yang terakhir, untuk menyiapkan umat itu hanya menyerahkan kekuasaan kepada seseorang yang memberlakukan syariat Islam secara kafah, maka Islam juga sudah memberikan caranya, yakni dengan dakwah politik Islam. Dan kita lihat dakwah politik Islam ini kenapa menjadi jawaban, bahkan untuk era abad 21. Dakwah politik Islam yang dilakukan oleh Nabi itu berhasil membangun sistem negara Islam yang pertama. Dan hari ini kalau kita baca salah satunya dalam kitab Daulah Islam, Negara Islam, dikatakan bahwa dakwah politik Islam ini akan menyelesaikan setidaknya 5 problem besar, 5 hambatan besar yang saat ini merintangi proses tegaknya negara Islam itu. Dan nanti kita akan lihat intelektual itu ternyata aktor utama di dalamnya. Yang pertama, apa 5 penyebab besar sehingga sampai dengan hari ini negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah yang disebut dengan negara Islam atau negara khilafah Islam itu belum kunjung berdiri. Yang pertama adalah adanya pemikiran yang tidak Islami yang menyerang dunia Islam, wabil khusus kepada para intelektualnya. Sehingga intelektual di dunia Islam ini menjadi orang-orang yang tidak bisa membedakan mana sistem politik Islam dan mana sistem politik kufur, dan sejauh mana bahaya dari keberadaan sistem politik kufur ini. Yang kedua, program pendidikan yang berjalan di negeri-negeri kaum muslimin itu landasannya dibangun oleh penjajah, sehingga memunculkan intelektual aktor yang dia memimpin negara itu menggunakan model hukum yang diletakkan oleh para penjajah ke negeri kaum muslimin. Jadi kita bicara intelektual lagi. Yang ketiga, penerapan program pendidikan itu juga dibangun dengan dasar yang diletakkan oleh penjajah. Kalau tadi landasannya, ini yang ketiga itu dasarnya. Sehingga muncullah para intelektual yang mereka itu bersikap nggak butuh Islam. Bahkan yang paling fatal, menjadi propagandis yang malah memunculkan permusuhan kepada penerapan syariat Islam. Nah, itu hambatan ketiga. Kemudian hambatan yang keempat,
adanya pensakralan terhadap Sakofa Barat, sehingga yang dijadikan sebagai rekomendasi kalau menyelesaikan solusi adalah pernyataan dari intelektual. Jadi seakan-akan kalimat intelektual itu lebih sakral daripada Al-Quran. Kalimat intelektual itu lebih suci daripada hadis Rasulullah. Nah, ini hambatan yang merintangi kenapa belum berdiri sampai dengan hari ini ya negara khilafah itu. Kemudian yang kelima ini adalah bicara dinamisasi masyarakat di dunia Islam. Itu masyarakatnya hidupnya tidak Islami, jauh dari gambaran pemerintahan Islam. Jadi nggak kebayang kalau bicara pemerintahan Islam itu seperti apa. Karena di depan mata dia itu pemerintahannya demokrasi. Kemudian opininya itu berarti kesatuan itu ya nasionalisme, yang namanya persatuan itu ya kebangsaan. Sehingga muncullah sikap-sikap yang mempertahankan diri sebagai bangsa tertentu. Nah, ini adalah hambatan-hambatan yang menjadi penyebab kenapa sampai dengan hari ini negara Islam tadi itu yang diwajibkan Allah itu belum berdiri. Dan kenapa tadi saya awali bahwa jawabannya untuk menyelesaikan itu adalah dengan dakwah politik Islam. Karena dengan dakwah politik Islam itu setidaknya ada 3 aktivitas utama. Yang pertama, dengan dakwah politik Islam itu terjadi proses taskif atau membina masyarakat dengan Islam, sehingga termasuk intelektualnya dengan taskif itu nanti jadi bisa membedakan oh mana yang Islami, mana yang enggak Islami. Jadi enggak semuanya itu dianggap sama saja gitu. Kemudian yang kedua, dalam dakwah politik Islam itu juga ada siraul fikri, perang pemikiran. Jadi dengan dakwah politik Islam akan ditunjukkan mana pemikiran yang itu dari Allah dan Rasulnya, mana yang pemikiran itu hanya buah pikiran manusia saja yang disucikan, tapi sebetulnya tidak ada nilainya dan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, dengan dakwah politik Islam itu di dalamnya ada kifahus siasi, ada perjuangan politik. Yang dilakukan di dalamnya adalah apa? Menunjukkan di balik dari gagasan itu, di balik regulasi itu ada kepentingan siapa. Aktor utamanya itu mereka memikirkan masyarakat luas, manusia, atau hanya untuk kepentingan dia sendiri. Nah, dengan dakwah politik Islam dalam berbagai operasional ini, maka 5 hambatan itu akan bisa diselesaikan. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya kita mau menegakkan negara Islam itu, maka satu kalimat utama, Islam saja itu sebetulnya sudah cukup sebagai sebuah kekuatan besar untuk menegakkan negara Islam itu. Dengan Islam saja itu sudah cukup. Masalahnya adalah bagaimana menyatukan Islam yang di dalam itu punya kekuatan pemikiran, punya kekuatan operasional, itu menyatu kembali dengan masyarakat. Nah, problem utamanya di situ. Ini Islam di sisi lain, masyarakat di sisi yang lain. Nah, intelektualnya justru menjauhkan, tadi bahkan ada narasi politik identitas, jadi malah dijauhkan dari Islam. Padahal kan kekuatan utamanya itu di Islam itu. Jadi kalau ditanya PR utama intelektual hari ini apa? Bertanggung jawab untuk kerja keras menyempurnakan proses penyatuan Islam dengan masyarakat. Itu PR besar dari para intelektual. Mengapa demikian? Saya ambil satu abstraksi dalam kisah pada saat pembakaran Nabi Ibrahim. Itu ada satu hewan yang sangat kecil, semut, yang dia itu sibuk mengambil air mondar-mandir gitu ya, dari mulutnya yang sangat kecil itu. Ketika ditanya nanti apa gitu hasil dari mulut yang kecil itu bisa memadamkan api yang sedemikian besar, dia menjawab bahwa dia lebih memikirkan posisi dia. Posisinya di hadapan Allah itu nanti di mana posisinya? Pada saat perjuangan sedang berjalan, posisinya ini ada di mana? Itu yang paling penting yang dipikirkan. Karena kalau intelektual hari ini mengatakan ya saya lihat dululah situasi yang ada, saya dukung apa yang Anda lakukan, maka ingatlah tadi dalam kajian analisis dalam kitab Daulah Islam itu, intelektual itu memang dijadikan sebagai pion utama dalam proses mempertahankan eksistensi pemerintahan demokrasi sekuler ini. Jadi justru sangat riskan kalau intelektual tidak bersikap. Kalau dia tidak bersikap, bisa jadi malah terpeleset tadi ke sisi yang dia itu dimanfaatkan
bahkan menjadi propagandis yang membangun permusuhan terhadap Islam. Jadi satu-satunya cara untuk selamat dalam situasi dunia yang kacau balau hari ini karena manusia belum berhasil menjalankan misinya di muka bumi, memimpin bumi dengan Islam, maka dia harus mengambil satu pilihan yang jelas. Sebagai intelektual maka ambil pilihan sebagaimana semut tadi, yang dia berada pada posisi membela kebenaran, yang dia berada pada posisi yang tidak terus-menerus menyebarkan kedzaliman. Begitu kita lengah, ya, meleng sedikit, tidak mengambil sikap bahwa kita dalam posisi akan menyatukan umat dengan Islam. Ya, bagaimana kita mau menyatukan umat dengan Islam kalau kita sendiri nggak paham Islam? Berarti kan langkah pertama tentu dengan kita memperbaiki pemahaman kita tentang pemikiran Islam. Yang kedua, pemahaman kita tentang metode operasional yang diberikan oleh Islam. Dua-duanya kita pahami dari pemahaman kita. Kemudian, nah tadi selanjutnya adalah bekerja keras menyempurnakan proses penyatuan kekuatan Islam yang besar itu dengan tubuh umat Islam. Jadi kalau ditarik satu benang merah bahwa langkah kita untuk menyempurnakan penyatuan umat dengan Islam itu dalam rangka menyiapkan mereka untuk siap melakukan baiat in iqad. Pada saat umat Islam siap, kemudian di sisi lain tadi yang belum saya sebutkan, Rasul melakukan tolabun nusroh, melakukan dakwah secara khusus kepada tokoh-tokoh ternama di tengah-tengah masyarakat. Dengan dakwah maka yakinlah nanti pemikiran akan berubah, pada diri umat berubah, pada tokoh berubah. Kemudian intelektual berada di garda terdepan tadi, dia siap mengisi peradaban yang baru dengan pemahaman yang benar. Maka disitulah janji Allah itu akan disempurnakan. Wallahu a'lam bishawab.